Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di Madani Cendekia Channel. Nah, video kali ini adalah video lanjutan dari materi kita sebelumnya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting dan krusial di bab dinamika rotasi ini. Nah, baik, kita akan masuk terkait materi momen inersia. Nah, kira-kira apa ya momen inersia itu? Nah, momen inersia disebut juga sebagai momen kelembaman. Oke, kelembaman. Nah, bahasa kitanya apa ya kelembamannya? Nah, bahasa kitanya kemalasan. Oke ya, kemalasan. Momen kemalasan. Oke. Lalu lembam ini apa? Nah, lembam ini juga disebut sebagai kemampuan untuk mempertahankan, oke ya, untuk mempertahankan posisinya. Oke ya, kita buat saja kata kuncinya ya. Mempertahankan posisinya pada saat, oke, pada saat benda berotasi. Oke. Nah, kenapa juga disebut kemalasan? Oke, mungkin kita semua pernah punya pengalaman malas ya. Nah, malas, kalau kita malas biasanya gimana? Mager di atas kasur. Nah, itu kira-kira aktivitas yang seperti apa? Kita sedang mempertahankan posisi tetap di atas kasur. Walaupun ada azan, walaupun ada panggilan yang lain, kita tetap di atas kasur. Itu namanya malas. Nah, sebenarnya malas ini ada yang positif. Ketika kita belajar, ketika ada telepon, ada chat, kita tetap belajar. Nah, itu sebenarnya kita sedang malas juga. Nah, kita mempertahankan posisi untuk terus belajar. Nah, jadi malas nih, mari kita bawakan ke sisi yang positif. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Nah, kali ini kita akan memahami momen inersia pada partikel. Nah, sebenarnya momen inersia ini nanti akan kita bahas dua hal. Yang pertama partikel, yang kedua adalah pada benda tegar. Oke. Nah, mari kita masuk sekarang kepada persamaan umumnya. Oke. Persamaan umumnya apa? Nah, kalau kita lihat simpel sebenarnya. Nah, persamaan umum dari momen inersia adalah I sama dengan mr kuadrat. Oke, ini untuk satu buah partikel. Oke, ingat ya. Ini untuk satu partikel. Kalau banyak gimana? Oke, kalau banyak berarti sigma mi ri kuadrat. Dalam artian apa? M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah dan seterusnya. Oke, ini untuk yang seperti apa? Besar dari satu partikel. Oke, nah kira-kira satuannya apa aja ya dari besaran ini? Kita lihat. I apa tadi? Disebut dengan momen inersia. Oke, satuannya apa? Ayo kita lihat dulu di rumusnya. Ada M. M ini adalah massa benda. Oke, massa benda. Oke, apa satuan pokoknya? Yaitu kilogram. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada R. R adalah jarak dengan satuannya meter. Oke, jarak di sini perlu diperhatikan. Apa makna jarak di sini? Yaitu jarak dari sumbu putar. Oke, jarak dari sumbu putar ke titik benda. Oke, nah, perlu dipahami ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Nah, kita di kelas 10 sudah belajar gerak melingkar. Di video sebelumnya kita telah belajar momen gaya. Nah, sebenarnya itu semua saling berkaitan. Oke, kalau kita kemarin itu memahami ada momen gaya. Ingat besarannya apa? Oke, momen gaya besarannya adalah tau. Nah, ini sebenarnya sama dengan gaya. Oke, F ya. Nah, jadi momen gaya tau sama juga dengan gaya F. Nah, gaya ini berlaku untuk yang gerak translasi, yang digeser-geser. Ingat nggak di kelas 1 kita belajar balok digeser. Nah, belum ada baloknya bergerak berputar kayak roda ya. Nah, momen gaya ini gimana? Dia berotasi.
Oke, begitupun momen inersia. Nah, momen inersia itu berlakunya pada benda yang berotasi. Nah, kalau di kelas 10 apa? Disebut juga massa. Jadi, momen inersia ini sebenarnya adalah massa pada gerak translasi. Oke, saling berhubungan ya ternyata. Ya benar. Fisika ini harus kita pelajari dari dasarnya. Jangan sampai kita belajar dari pucuk ke bawah, nanti susah ya. Nah, ada juga nanti percepatan. Oke, percepatan linear. Oke, percepatan linear. Nah, dilambangkan dengan apa biasanya nih? A kecil ya, acceleration ya. Nah, kalau pada gerak rotasi apa? Percepatan. Percepatan apa? Percepatan sudut. Oke, percepatan sudut. Alfa. Nah, jadi saling berkaitan mereka satu sama lain. Nah, di sini kita punya batang. Oke ya. Batangnya kita anggap tak bermassa ya. Nah, di ujung batang sini kita sebut M1, di ujungnya satu lagi M2, dan di tengahnya ada M3. Oke. Lalu, batang ini diputar. Oke, pada titik M3. Nah, jadi diputar titik porosnya di M3. Oke, jarak antara M1 dan M3 adalah 1 meter saja ya, kita contohkan. M3 ke M2 adalah 1 meter. Nah, apa saja yang diketahui? Nah, yang diketahui, M1 kita anggap aja 1 kilogram, M2 2 kilogram, M3 3 kilogram. Oke, nah ini kita sebut R1 ya, ini sebut R2. Jadi R1-nya 1 meter, R2-nya 1 meter. So, yang ditanyanya apa di sini? Nah, yang ditanyanya adalah berapa besar momen inersia pada sistem tersebut. Oke, coba kita cari solusinya ya. Nah, solusinya. Berarti kira-kira partikelnya gimana nih? 1, 2, 3, atau cuma 1? Ya, ada 3 partikelnya. Nah, kita langsung aja ke rumusnya ya. Berarti I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Oke, nah M1 berapa? Masukin 1. R1-nya berapa nih? Nah, berarti tadi kita udah paham ya, jarak yang dimaksud di sini adalah jarak dari sumbu putar. Oke, lihat di sini ya. Sumbu putar, oke, sumbu putarnya di sini ke titik benda. Nah, kita sedang meninjau benda apa sekarang? Meninjau benda M1. Nah, berapa jaraknya? Yaitu 1 dikuadratin tambah M2. M2-nya berapa? M2 kita adalah 2 kali 1 kuadrat tambah M3. M3-nya berapa? 3. R-nya berapa nih? R3 pada benda M3. Ayo. M3 ini terletak pas pada porosnya. Lihat ya di sini. Pas tepat di pada porosnya. Jadi nilainya adalah 0 kuadrat. Berarti 1 tambah 2 tambah 0. Nilainya berapa? 3 kilogram meter kuadrat. Kasih senyum. Oke ya.